Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Danaris SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Saverius Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan BITS 3 tahun 2025 LPTK Sekolah Tinggi Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 253091055. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 8 dengan materi panggilan murid Yesus menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk memenuhi persyaratan PPG di LPTK Sekolah Tinggi Fransiskus Asisi Semarang. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semuanya ini udah doa belum? Belum. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang nggak masuk? Ada. Nggak ada. Masuk semua ya? Oke. Masuk semua. Anak-anak, sebelum memulai acara hari ini, kita akan berdoa dulu. Oke, maju ya Pak. Sebelum doa kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat perjalanan dari rumah hingga ke sekolahan ini. Ya Bapa, kini kami akan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari. Berkatilah kami semua agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang telah diajarkan oleh Ibu Guru kami dapat berguna bagi kami untuk kedepannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Evan. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran, selain berdoa, kita juga wajib untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelumnya kemarin kita mempelajari mengenai temanya yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, bagaimana sih cara Yesus mewartakan kerajaan Allah? Ayo, bagaimana? Gimana, Evan? Bagaimana caranya Yesus mewartakan kerajaan Allah? Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan dan mukjizat. Ya, dengan melakukan perumpamaan dan mukjizat. Lalu perumpamaannya itu apa aja sih? Oke, yuk Valen. Perumpamaan yang disampaikan Yesus itu tuh ada perumpamaan tentang pukat, lalu perumpamaan tentang penabur, dan lalang di antara gandum. Ya, benar sekali. Terima kasih. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu bertemakan, yaitu panggilan murid Yesus. Kalian pernah nggak dipanggil? Pernah. Pernah sering ya dipanggil. Alfred.
waktu dipanggil proses gitu kan sering. Tapi siapa yang memanggil? Apa perlu bidadari saja? Enggak kan? Banyak ya orang tua, teman itu memanggil. Kan? Kalian nanggapinnya gimana? Udah aman. Enggak, pasti kalian menanggapi ya ada apa gitu kan. Nah, lalu bagaimana perasaanmu saat dipanggil? Kalau yang manggil orang tua perasaannya gimana? Biasa aja. Biasa aja. Kalau yang manggil guru was-was dikit. Kenapa was-was dikit? Berarti ada tugas ini kayaknya ya. Oke, lalu siapa sih nama murid Yesus yang kalian tahu? Siapa? Yo. Simon. Lalu siapa lagi? Petrus. Andreas. Yakobus. Yudas Iskariot. Yuk. Lalu kalian apal nggak lagunya yang sekolah minggu? Apal? Coba kita dinyanyikan. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus. Ada berapa muridnya? 12. Lalu, sadarkah kalian bahwa kalian pun murid Yesus? Sadar nggak kalau kalian murid Yesus? Sadar. Murid Yesus semuanya? Ya. Berapa persen? 100%. Good. Kita akan belajar mengenai itu. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama coba dibaca si Rehan. Apa sih tujuan yang pertama kita belajar? Menguraikan peristiwa panggilan Yesus pada murid-muridnya. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Sadar. Murid Yesus semuanya? Ya. Berapa persen? 100%. Good. Kita akan belajar mengenai itu. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama coba dibaca si Rehan. Apa sih tujuan yang pertama kita belajar? Menguraikan peristiwa panggilan Yesus pada murid-muridnya. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Setelah menyimak video dan membaca kitab suci melalui diskusi kelompok secara benar dengan semangat cinta kasih kepada Yesus dan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, Calvert. 2. Menentukan syarat untuk menjadi murid Yesus berdasarkan Injil Matius 16 ayat 24 sampai 28 melalui diskusi kelompok secara kritis, logis, dan komunikasi yang sopan dengan sesama. Oke, yang ketiga, minta tolong Ella. Merumuskan cara hidup Yesus berdasarkan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 melalui diskusi kelompok dengan kritis dan hati yang gembira. Oke, selanjutnya Diva. 4. Merumuskan contoh kegiatan gereja masa sekarang yang sesuai ciri hidup murid Yesus melalui diskusi kelompok dengan cermat dan menunjukkan nilai-nilai kasih kepada Tuhan dan sesama. Oke, itu tujuan kita belajar hari ini. Ya, tujuannya itu. Nah, untuk mencapai itu kita harus belajar hari ini apa aja? Kita belajar yaitu belajar dengan asyik. Ya, hari ini kita akan belajarnya dengan asyik dan santai, tetapi juga kita harus mengerti apa yang kita pelajari. Selain itu dengan diskusi kelompok. Lalu ada kuis terakhirnya dan refleksi. Kegiatan hari ini kita akan. Sebelumnya kita akan melihat video, ya, video mengenai aku memilih perjuangan panggilanku. Nah, video itu kita tonton, lalu nanti akan ada pertanyaan dari ibu. Setiap panggilan adalah misteri yang lain dari pengalaman pribadi dan kejiwaan dengan rahmat Tuhan. Berikut adalah kisah tentang perjalanan seorang laki-laki muda yang berjuang menemukan panggilan hidupnya. Tuhan, aku mengucap syukur atas berkat
dan kehidupan yang berbeda, terutama kesejahteraan keluarga Tuhan, dan yang terpenting kesehatan orang tua. Tuhan, sudah waktunya memikirkan jalan. Apa yang kau kehendaki dari Tuhan? Di dalam doa meditasi, dalam remang kegelapan, sehingga dalam imajinasinya, ia seolah melihat titik terang. Sinyalnya tidak begitu besar, setitik terang saja. Rafael penasaran lalu mendekati cahaya itu. Semakin ia penasaran, semakin ia mendekati sumber terang itu, maka semakin besar cahayanya. Namun tiba-tiba sesuatu memaksanya keluar dari imajinasinya. Rafael masih tetap dalam kebuntuan, mempertanyakan apa yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Iya, tadi acaranya seru aja dalam. Iya, hasilnya seru banget. Video mengenai panggilan, tapi itu di panggilan untuk membiara, ya kan? Nah, di situ ada permasalahan, ya kan? Ada permasalahannya kan? Bagaimana dia dipanggil? Ada permasalahannya. Nah, Ibu sudah membagi kelompok ya. Ini kelompok 1 ada Valen, Rafael, Moses, Bulan, dan Kiki. Lalu kelompok 2 ada Diva, Rehan, Ella, Alfred, dan Evan. Nah, silakan kalian di kelompok kalian itu berdiskusi. Sebelum berdiskusi, kalian tentukan dulu siapa yang menjadi ketuanya, lalu siapa nanti yang mau mempresentasikan, lalu yang bertugas untuk mencari, yang mengedit, karena kita akan menggunakan LKPD. Nanti silakan kelompok 1 bisa langsung barcode yang sini ya, kelompok 2 yang bawah ya. Nanti itu di situ ada panduan pertanyaan, dan itu kalian juga boleh menambahkan permasalahan yang ada dalam video tadi. Silakan diremuk dulu channel yang dan dikerjakan LKPD 1 dulu ya. LKPD kalau ini pertanyaannya ada di sini juga. Pertanyaannya boleh ditambah mengenai video yang kalian bagian penyelidikan kelompok ya. Kalian nanti disamakan dengan berdasarkan Injil ya. Permasalahan tadi kita cari informasi, kita gali informasi mengenai panggilan, tapi itu berdasarkan informasi ya. Nah, ada di LKPD 2. Kalian lihat saja di LKPD tadi ada 1 dan ada 2. Nah, pertanyaannya ada juga di sini. Untuk kelompok bisa diskusi, nanti diisi ke LKPD yang ada di kalian. Ya, bisa dibaca di bacaannya ada juga di buku. Buku kalian masing-masing juga ada. Ya, dari Matius 4 ayat 18 sampai 22, Matius 29 ayat 9 sampai 13. Lalu ada juga dari Kisah Rasul, ada di situ ya, ada di situ semuanya. Jadi diskusikan beberapa pertanyaan untuk mencari.
kelompok remaja. Atau kalian mengajak teman-teman kalian untuk masuk ke kemiskinan, ya kan, atau yang lainnya, kegiatan-kegiatan lainnya yang menandakan bahwa kalian itu murid Yesus. Kalian itu benar-benar murid Yesus zaman sekarang, ya. Jadi panggilan itu gak hanya nanti jadi romo, enggak. Panggilan itu macam-macam, ada yang jadi ibu rumah tangga nantinya, ada yang sekarang ini berarti kalian masih remaja, panggilan bisa jadi ibu mazmur, bisa jadi sinar, bisa jadi hukum, atau pembawa bacaan atau ya, atau juga bisa jadi guru sekolah guru banyak. Nah, silakan dibuat posternya, nanti dipresentasikan dari semuanya. Dari 1, 2, dan 3 dulu. Buat sebenarnya mungkin ajakan untuk panggilan murid Yesus dengan sekarang, ya. Untuk jawaban dari kelompok kami, itu kesulitan dalam menghadapi kebimbangan dan rintangan dalam memenuhi panggilan dari Yesus. Pilih perjuangan panggilannya. Tema utamanya adalah panggilan dari Tuhan, bahwa panggilan adalah rahmat, suatu undangan yang Tuhan tawarkan, dan bahwa pilihan manusia untuk merespon panggilan itu penting. Apa yang bisa diambil video mengenai panggilan? Jawab, panggilan Tuhan adalah rahmat yang perlu dijawab dengan keberanian dan kesetiaan. Panggilan Tuhan itu adalah rahmat, tawaran, undangan, bukan paksaan. Merespon panggilan Tuhan bukan mudah, ada tantangan, keraguan, pengorbanan. Kita menjadi pelayanan gereja dengan cara menjadi misdinar. Sebenarnya tidak hanya menjadi misdinar saja, banyak contohnya seperti lektor, mazmur, kur, dan menjadi guru sekolah minggu. Tapi di sini kami hanya mengambil satu contoh saja untuk menjadi pelayanan misdinar. Yang ada contohnya tanggal, tempat, dan waktunya. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Tadi jawabannya sudah bagus-bagus semua. Kita akan melihat merangkum semuanya itu. Kamu kok sebelum? Tadi sebenarnya kalau mau jadi murid Yesus tuh apa sih syaratnya? Mau memikul salib, menyangkal diri, lalu apa lagi? Mau mengikuti dia. Itu syaratnya. Kekasan untuk menjadi murid Yesus itu bagaimana?
baca kita ke Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Di situ tadi siapa yang dipanggil muridnya siapa? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, ya. Nah, ternyata kekasan dalam proses panggilan itu Yesus yang memanggil, ya kan? Bukan murid yang memanggil, tetapi Yesuslah yang memanggil muridnya. Yesus yang mengawalinya. Ya. Lalu yang kedua, para murid menanggapi secara spontan, ya. Tidak ada sedikit pun untuk keraguan, nanti dulu lah Yesus, tidak. Tetapi langsung ya mau menanggapi panggilan Yesus. Itulah murid Yesus semuanya. Jadi langsung aja, entah mau dibawa kemana sama Yesus, yang penting mereka sudah percaya dan lalu dengan spontan ikut Yesus. Yang ketiga adalah mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya atau bukan orang-orang ahli agama, tetapi apa? Orang-orang yang hidupnya sederhana dan juga orang yang dianggap berdosa. Itu yang dipanggil oleh Yesus, ya. Nah, lalu dalam Lukas tadi dinyatakan bahwa sikap dari seorang yang ingin menjadi murid Yesus tetapi menanggapnya dengan ragu-ragu dan ingin menyelesaikannya terlebih dahulu urusan duniawi, ternyata itulah hal yang tidak dikenankan, tidak diinginkan oleh Yesus, ya. Nah, bagi Yesus dalam Matius 16 ayat 24 sampai 28 menyatakan bahwa syaratnya yaitu tadi menyangkal diri, memangku salib dan mengikuti Yesus. Seperti apa sih penyangkalan diri lalu memangku salib itu seperti apa? Nah, ini ya. Kalau zaman sekarang adalah punya sikap yang mantap dan tidak banyak pertimbangan, ya. Mau mengenal Yesus lebih dalam lagi, lalu tidak terikat pada apa yang dimiliki, lalu siap menderita, ya. Mau berkorban, lalu apa lagi? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya. Harus percaya itu. Lanjut bahwa, nah, maknanya sebenarnya itu adalah kita itu harus hidup diatur oleh firman. Firmannya tadi kita suci. Makanya rajin-rajinlah membaca kitab suci. Lalu yang kedua adalah saling mengasihi satu sama lain. Enggak kasihin keluarga aja, tetapi ke teman, ya, ke guru, ke pak guru, ke orang-orang di sekeliling kita, harus saling mengasihi. Lalu yang ketiga adalah bersatu dengan Yesus hingga membuahkan kebaikan, ya, buah-buah kebaikan, ya. Itu. Lalu dan itu dicontohkan ciri jadi murid Yesus. Cirinya adalah yang dilakukan oleh yaitu saat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, lalu berkumpul, berdoa, lalu selalu ada mereka yang menjual harta miliknya untuk dibagikan, ya. Dan itu mencapai hidup masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan dia. Itu, ya, itu ternyata sudah diteladani atau sudah diberi contoh oleh jemaat perdana atau para murid yang percaya pada Yesus. Selain itu, murid zaman sekarang adalah yang terlibat dalam kegiatan gereja, ya. Jangan cuma kegerejaan saja, tetapi tidak pernah miskinan. Miskinan semua kan? Ya. Miskinan semua, bagus. Terlibat dalam kegiatan di masyarakat, ya, ikut gotong royong, bersihin lingkungan. Lalu belajar dengan sungguh-sungguh untuk bekal masa depan. Hidup saling mengasihi dan saling membantu dan tidak membeda-bedakan, tidak membuli. Itulah yang diinginkan Yesus kepada kita, ya, saat ini. Nah, anak-anak, ini ada kuis, ya. Kalian tentukan mana yang benar, mana yang salah, ya. Coba nomor 1, Ibu minta siapa yang
Syarat mengikuti Yesus adalah mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Benar apa salah pernyataan tersebut? Salah. Salah, benar sekali ya. Ini salah. Bahwa kita harus apa kebalikannya ya? Ya. Yaitu memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan kita egois. Nomor 2, ayo siapa? Oke. Cara agar kita semakin mengenal Allah adalah dengan membaca kitab suci. Benar. Benar ya. Rajin baca kitab suci, Rehan. Rajin. Itu kan orang ya. Lalu nomor 3 siapa? Oke, Juan. Semua saudara yang nama Yesus adalah Simon Petrus dan Andreas. Benar atau salah? Benar. Nomor 4 siapa? Langsung. Oke ya. Sebagai murid Yesus, kita diminta untuk melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dan guru dengan sepenuh hati. Jawabannya salah. Ya, harusnya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Nah, sekali. 5. Yuk, siapa tadi? Yuk, kelompok. Benar atau salah? Benar ya. Itu kalian sudah paham. Ternyata dengan pelajaran hari ini kita akan melakukan refleksi ya. Ibu akan membagikan kertas refleksi, kalian tulis di situ mempelajari materi ini. Dicetak yang mana ya. Lalu yang kedua itu ditulis bagaimana perasaanmu. Yang ketiga apa? Saya mau langsung mengikuti atau ragu-ragu ya. Silakan dijawab. Ibu bagi satu-satu langsung pulang ke ibu. Oke, refleksi sudah yang kelima semuanya. Kita mengakhiri kegiatan hari ini ya. Kita akan mengakhiri kegiatan hari ini dengan berdoa sebelum berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam pembelajaran pada hari ini. Sekarang kami akan mengikuti pelajaran kami yang lain. Teranglah hati dan pikiran kami agar sekiranya Yang datang yaitu perutusan murid Yesus dibaca ya bukunya supaya